Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan syafaat Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Akan saya sampaikan menurut bahasa saya sendiri karena panjangnya hadis yang akan saya sampaikan, jadi intinya aja seperti itu. Kata Nabi SAW bersabda, saya adalah pemimpin semua orang pada hari kiamat. Tahukah apa sebabnya? Jadi di hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan dari manusia terdahulu sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Mereka akan dikumpulkan di tempat yang tinggi sehingga dapat dilihat dan dapat mendengar orang yang memanggil. Matahari didekatkan sehingga penderitaan dan kesusahan tidak dapat mereka pikul. Sehingga ada orang-orang yang berpikir, sampai kapankah ini terjadi? Lantas sebagian orang menyampaikan, siapa yang dapat memberikan syafaat untuk memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian sebagian lain menyampaikan, datanglah kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian orang-orang berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam dan menyampaikan, engkau adalah manusia yang pertama diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meniupkan ruhnya langsung ke dalam tubuhnya. Engkau adalah bapaknya manusia. Para malaikat bersujud kepada engkau. Engkau ditempatkan di sorga. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menjawab, Nabi Adam alaihissalam menjawab, hari ini Tuhanku sedang marah. Tidak marah, tidak pernah marah, dan tidak akan pernah marah lagi setelah ini. Maka Nabi Adam pun menyampaikan, saya pernah dilarang terhadap suatu pohon, tapi saya malah melanggarnya. Kemudian Nabi Adam menyampaikan, datanglah kepada orang selain aku. Datanglah engkau kepada Nuh alaihissalam. Kemudian orang-orang mendatangi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan, engkau adalah Rasul yang pertama. Engkau adalah Rasul yang pertama. Engkau adalah hamba yang paling bersyukur. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan, hari ini Rabbku sedang marah dan tidak akan marah lagi seperti sekarang ini untuk setelahnya. Nabi Nuh menyampaikan, dulu aku mempunyai doa yang mustajab.
kemudian aku panjatkan dan memusnahkan kaumku, maka jangan kepadaku, carilah orang yang dapat memberikan syafaat, memintakan syafaat. Maka datanglah kepada Ibrahim alaihissalam. Maka orang-orang pun berbondong-bondong menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Engkau adalah Khalilullah, engkau adalah kekasih Allah. Maka Nabi Ibrahim pun menyampaikan, hari ini Robku sedang marah. Tidak pernah marah sebelumnya seperti ini dan tidak akan pernah marah lagi seperti ini. Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa beliau pernah 3 kali berdusta. Maka datanginlah orang lain, datanginlah Nabi Musa. Kemudian orang-orang mendatangi Nabi Musa dan menyampaikan, engkau mengetahui kejadian yang sedang terjadi pada kamu, maka tolonglah, engkau adalah seorang utusan Allah, engkau mempunyai, Allah memberikan kalam yang terbesar bagi engkau. Maka Nabi Musa menyampaikan, hari ini Tuhanku sedang marah. Tidak pernah marah sebelumnya dan setelahnya seperti hari ini. Kata Nabi Musa, saya dulu pernah membunuh seseorang yang tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datangilah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian orang-orang datang mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Engkau adalah utusan Allah. Allah meniupkan ruhnya kepada Maryam dengan kalimatnya kepada Maryam, engkau dapat berbicara sewaktu dalam buaya. Kemudian Nabi Isa menjawab, Tuhanku sedang marah dan tidak akan pernah marah lagi seperti ini. Saya dulu pernah berbuat dosa. Maka Nabi Isa menyampaikan, datangilah Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan memintakan, berharap, memohon agar Nabi Muhammad memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW menuju ke bawah arsinya Allah dan bersujud. Allah mengajarkan puji-pujian dan doa-doa kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersujud di bawah arsinya Allah. Kemudian Allah berfirman, angkatlah kepalamu, dan Nabi Muhammad mengangkat kepalanya. Dan Allah menyampaikan, kalau engkau meminta dan kalau engkau memohonkan syafaat, maka Allah akan memberikan syafaat itu. Jadi Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat di akhirat kelak. Jadi untuk seluruh manusia, orang-orang yang
bebas hisab, ada 70.000 orang yang langsung masuk surga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah banyaklah membaca Al-Quran, kemudian menjawab ketika azan diserukan, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah azan. Kemudian kita membaca, orang yang ketiga adalah orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi satu kali kita bersalawat, maka kita akan dapat 10 kali salawat. Inilah pentingnya kita untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Kita jadikan Nabi sebagai qudwah, suri teladan. Kemudian kita perbanyak baca salawat kepada Nabi. Jangan sampai kita banyak membaca salawat, tapi perilaku kita jauh dari tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah keutamaan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan bersalawat kepada Nabi. Mungkin ada yang baru salah satunya dikerjakan. Apa itu baru baca salawat saja? Itu juga tidak mengapa. Tapi lebih baik menurut pandangan saya adalah kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga banyak membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat ini langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dianjurkan untuk membuka doa dengan membaca salawat dan mengakhirinya dengan membaca salawat. Itu yang saya pahami. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf, itu karena datang dari kealfaan saya pribadi. Akhiru da'wana, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.